Selamat siang buat Bu Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Aldia Kaiza, saya Wendy Sakara, saya Lilian Mane, saya Putri Sugir, saya Irene Purba. Perkenalkan, nama saya Tereng Golat. Saya Yose Limbong. Saya Sandi Simarmata. Saya Andika Ginting. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami, yaitu ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional akan dijelaskan oleh saya. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Akibat dari posisi yang strategis ini, tentu berdampak terhadap aspek-aspek kehidupan sosial, yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Akibat dari posisi tersebut, Indonesia memiliki potensi terkena ancaman. Ancaman tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman di bidang militer dan ancaman di bidang non-militer. Nah, selanjutnya ancaman di bidang militer akan dijelaskan oleh teman kita, Winnie Sagala. Ancaman di bidang militer. Dalam ancaman di bidang militer ada istilah yang disebut dengan agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Sedangkan invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Indonesia pernah mengalami pahitnya invasi oleh Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali, yaitu pada agresi militer 1 dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 tanggal 19 Desember 1948. Selain berasal dari luar negeri, ada juga ancaman dari dalam negeri. Contoh ancaman di bidang militer yaitu terorisme, yaitu salah satu aksi teror yang menghebohkan yakni bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi teror ini menewaskan 2 orang yang merupakan pelaku bom bunuh diri. Contoh ancaman di bidang militer juga mencakup sabotase, konflik, komunal, dan agresi. Sabotase adalah tindakan pengerusakan harta benda atau penghalang kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi, atau yang sejenisnya, termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan. Konflik komunal yaitu terjadinya pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang kecenderungan membangkitkan disharmoni atau tidak kesesuaian sehingga mengarah ke kegiatan dihibridasi atau alih fungsi kepercayaan kepada identitas komunal. Agresi adalah tindakan yang diniatkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik yang secara fisik, verbal maupun psikis. Nah, kemudian ancaman di bidang non-militer akan dijelaskan oleh teman kita, Lilian Mani. Ancaman di bidang non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, bentuknya tidak terlihat. Dimensi ancaman non-militer antara lain yaitu yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi,
Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, informasi. Yang ketujuh, keselamatan umum. Contoh ancaman di bidang non-militer. Adapun contoh ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, yaitu yang pertama, penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang sesuai fungsinya. Penyalahgunaan narkoba umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Yang kedua yaitu lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. Lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa yaitu hilangnya toleransi dalam kehidupan masyarakat. Toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar menciptakan tenggang rasa terjadinya kerukunan. Yang ketiga, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Nah, lalu ada yang keempat, yaitu ancaman di bidang Hakam akan dijelaskan oleh teman kita Lilian Mani. Yaitu ancaman di bidang Hakam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Yang kelima ada ancaman di bidang ideologi yang akan dijelaskan oleh teman kita Putri Stongkir. Ancaman di bidang ideologi. Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Akan tetapi bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Pengaruh liberalisme yang diakibatkan oleh globalisasi. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada lingkungannya, perilaku seks bebas, dan perbuatan dekadensi moral lainnya. Contoh ancaman di bidang ideologi. Salah satunya yaitu terorisme. Peristiwa terorisme salah satunya seperti kasus penembakan kepala BIN Papua. Nah, yang selanjutnya ada ancaman di bidang politik akan dijelaskan oleh teman kita Iren Purba. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sedangkan yang berasal dari dalam negeri adalah ancaman separatisme. Contoh ancaman di bidang politik. Adapun contoh ancaman di bidang politik sebagai berikut, yaitu korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, suap, dan lainnya. Sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau provokasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dan ada juga makar dan kudeta. Ini adalah upaya dari menggunakan kekuasaan dari pemerintah yang sah mendapatkan kepentingan tertentu. Untuk itu, sesuai dengan undang-undang, makar dan kudeta ini adalah tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan pasal pidana kurungan. Nah, yang ketujuh ada ancaman di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman kita Antonia Nainggolan. Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak negara asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, persaingan bebas akan menimbulkan adanya perilaku ekonomi yang kalah dan menang. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Kooperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola
karya semakin ditingkatkan, sehingga akan pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Pemburukan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Contoh kedaulatan dalam bidang ekonomi adalah naiknya harga minyak. Lalu yang kedelapan, ada ancaman di bidang sosial budaya yang dijelaskan oleh teman kita Jasa Limbo. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, latar belakangan, dan ketidakadilan. Adapun ancaman dari luar timbulnya sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yaitu 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Munculnya gejala westernizasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Semakin mudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kebudayaan, dan kesetakawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai keagamaan dan kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, akan dibacakan oleh teman kita Sandy Simamata. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Proses penegakan pertahanan dan keamanan dari negara kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam pembicaraan yang bersifat semata. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Berikut contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Perpindahan ibu kota negara atau IKN. Perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur menciptakan perspektif geostrategis baru. Lokasi IKN yang akan berdekatan dengan perbatasan darat di Malaysia ini merupakan pintu untuk ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Selain itu, saat ini Pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur transnasional crime seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. Nah, yang ke-10 yaitu peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, akan dijelaskan oleh teman kita Andika Ginting. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10. Mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Baiklah semuanya, sekian dari presentasi kami kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan berkomentar. Sekian dari presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa berkomentar, like, dan terima kasih untuk menonton videonya.